Selamat pagi pemirsa Gurisa dan TV di mana saja Anda berada. Salam sehat dan salam jumpa kembali. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis, analitis dan reflektif. Kali ini Gurisa dan TV mencoba menganalisis keinginan Anies Baswedan untuk mendirikan partai politik. Nah, pertanyaan pentingnya adalah mengapa Anies Baswedan berkeinginan untuk mendirikan partai politik. Yang pertama, tentu saja kita semua tahu bahwa Anies mengalami kesulitan untuk memperoleh pencalonan oleh partai politik dalam pilkada, baik di DKI Jakarta maupun juga di Jawa Barat. Dan ini adalah problem yang sangat serius sebenarnya, karena hampir semua partai politik di Indonesia itu adalah partai politik yang memiliki dua karakter yang sangat menonjol. Karakter yang pertama adalah partai kita kebanyakan merupakan partai yang sangat oligarkis. Partai yang sangat oligarkis itu adalah partai di mana ada sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa di dalam partai politik. Dan kekuasaan segelintir orang ini tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh mereka-mereka yang berasal dari luar partai, ya. Dan hampir semua partai politik kita merupakan partai yang oligarkis, di mana segelintir pemodal atau orang-orang yang memiliki modal yang kuat memiliki pengendalian yang besar terhadap partai politik. Dan kebanyakan mereka yang mempunyai partai politik itu adalah mereka yang memiliki modal yang kuat sekali. Dan yang kedua, partai politik kita memiliki karakter feodalisme yang sangat tinggi. Nah, karakter feodalisme yang sangat tinggi ini kita lihat misalnya hampir semua partai politik tidak memiliki rekam jejak terkait dengan bagaimana mereka melakukan pergantian kepemimpinan yang dilakukan secara reguler, ya. Hampir semua partai politik itu dikelola dengan prinsip-prinsip feodal, ya, atau bisa kita sebut dengan istilah ada raja-raja di dalam partai politik. Dan hampir semua partai politik memiliki penguasa feodalistik, ya, atau raja yang punya kemampuan untuk menggerakkan berbagai macam sumber daya dan juga kepentingan-kepentingan di internal partai. Dan ini dulu yang sempat saya katakan bahwa orang mendirikan partai politik di Indonesia bukan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat atau mewujudkan kedaulatan rakyat, tetapi untuk membuat supaya kekuasaan mereka di dalam masyarakat, ya, di dalam struktur sosial masyarakat itu semakin berkembang, semakin luas. Dan salah satu cara yang mereka jaga dan mereka pelihara itu adalah dengan menguasai dan mendirikan partai politik, ya. Dan hampir semua partai politik Indonesia menempuh dua jalur ini, jalur oligarkis dan jalur feodalisme, ya. Kita lihat misalnya ada beberapa partai yang tidak pernah melakukan pergantian kepemimpinan secara nasional, dan itu menunjukkan bahwa ada raja-raja yang kuat di dalam partai politik, dan raja-raja ini tidak memiliki keinginan untuk diganti, ya, atau juga melakukan regenerasi atau juga melakukan pergantian kepemimpinan secara periodik yang dilahirkan oleh kader-kader mereka, ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita mempunyai problem yang besar terkait dengan bagaimana mengembangkan
demokrasi yang bermutu, demokrasi yang kuat di Indonesia. Kita kembali dengan apa yang dikatakan oleh Barrington Moore ya, seorang sosiolog Amerika yang mengatakan bahwa no party, no demokrasi. Tidak ada partai, tidak ada demokrasi. Tetapi kalau kita melihat hari-hari ini, hampir semua partai itu tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan demokrasi. Demokrasi yang berbasis pada kedaulatan rakyat, di mana ketika basisnya adalah kedaulatan rakyat, maka mekanisme-mekanisme kelembagaan di dalam partai politik itu mengarah kepada suara rakyat, kepentingan rakyat ya, sehingga kecenderungan oligarki dan juga feodalisme di dalam partai itu sebenarnya sedikit demi sedikit harus dikurangi sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama misalnya sejak reformasi tahun 1998 ya. Tetapi kenyataannya ini tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah dilakukan, tetapi yang ada adalah bagaimana partai-partai politik berlomba-lomba untuk menjadi penguasa ya, atau untuk memiliki dan juga mewariskan partai itu sebagai kepentingan keluarga ya, kepentingan kerajaan atau kepentingan feudalistiknya, bukan untuk kepentingan publik. Nah, saran kita kepada Pak Anies, segera saja mendirikan partai politik, terutama kalau partai politik itu benar-benar menjalankan amanat penderitaan rakyat atau berbasis pada kedaulatan rakyat ya. Karena semakin banyak partai akan semakin banyak peluang bagi masyarakat untuk menentukan atau memilih siapa yang paling tepat untuk menjalankan amanat penderitaan rakyat atau merepresentasi kepentingan rakyat di dalam pemerintahan dan juga di dalam parlemen ya. Dan kalau kita lihat bahwa format partai politik di Indonesia masih merupakan partai yang sangat oligarkis dan feodalistik, maka kemudian kemunculan partai yang nanti didirikan oleh Anies ini kita harap akan keluar dari frame oligarkis dan feodalistik ya. Mungkin Pak Anies harus memelopori ya tentang bagaimana pergantian kepemimpinan internal partai itu bisa dilakukan secara periodik ya, dan paling lama ketua umum partai itu ya minimal 2 periode 5 tahun ya. Sesudah itu harus diganti atau diberikan kepada yang lain ya, kader-kader yang potensial, sehingga demokrasi kita tidak mengalami involusi, tidak mengalami kemacetan, tetapi terus tumbuh, terus maju, dan terus berkembang. Salam hangat dari Guris Hadam TV. Langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini: hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua. Anies mau mendirikan partai. Daus sudah dipanggil belum, Pak? Sudah, tapi Daus kayaknya nggak responsif.
Wah itu besok terpaksanya. Besok. Aku nggak tahu yang ngasih siapa. Tulis kalau nggak ngasih kan ya nggak tahu saya pakai. Tapi kemarin itu sudah saya kirim dua-duanya. Oh gitu. Sudah saya kasihkan Mas Daus. Suami saya dengan Mas Daus sudah dibawa Mas Daus. Ya saya nggak tahu.